Pas gue ke Aceh gue tuh bingung kayak ini kira-kira orang Aceh tuh sama nggak ya kayak orang Jakarta, karena agama kalian di sini kan kuat banget. Gue pun pas kesini gue ngeliat gitu, bahkan kalau di Jakarta tuh ada namanya cabe-cabean, cewek duduk bertiga naik motor, di sini juga ada gitu, bedanya pakai hijab aja. Kenapa sih Kak? Oh itu bertiga gitu pakai jilbab gitu. Kalian tuh udah menaati peraturan agama, kenapa harus melanggar peraturan pemerintah sih? Emang susah gitu, maksudnya sifat jelek orang Indonesia adalah kita cenderung menggunakan hal yang salah karena banyak orang lain menggunakannya, padahal salah, tapi karena banyak yang pakai jadi bener. Contohnya apa? Contohnya hal yang paling sering kita alami, silaturahmi. Kita bisa ngomong apa sih? Ini kita silaturahmi. Yang berapa? Silaturahim. Dari terminologi katanya, silah itu artinya mempererat. Rohim itu adalah kekerabatan. Jadi kayak, apa kabar? Baik, oh gue juga baik. Lu gimana? Apa kabar? Kapan kita ketemu lagi? Silaturahim. Silaturahmi, silah itu mempererat. Rahmi artinya rasa sakit yang diderita ibu saat melahirkan anaknya. Benar, googling aja, atau tanya ke Ustaz. Jadi silaturahmi adalah mempererat rasa sakit. Iya loh. Makanya wajar kalau ada teman lama datang ke kita pengen silaturahmi, mereka cenderung pertanyaan. Ini mikrofon lagi kayaknya. Berbisik Mbak, ada mikrofon lagi nggak Mbak? Yang kabel nggak pakai kabel. Cek. Saya selaku manajemen produksi harus ditindaklanjuti. Apa kamu foto-foto saya? Cek. Iya. Silaturahmi, maka cenderung orang-orang kalau misalkan pakai silaturahmi, mereka cenderung mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Sadar nggak teman lama datang, enggak, aku mau silaturahmi aja. Gimana? Udah lulus belum? Kan kampret. Udah lulus belum? Oh, jadi belum skripsi nih. By the way, mantan lu itu yang lu pacar bertahun-tahun tadi putus karena beda agama, sekarang nikah tuh. Tapi dia tadinya Kristen, sekarang jadi Islam. Kan kampret. Dan emang kejadian itu berlaku di antara kita semua. Beberapa hari yang lalu, umur gue 27 tahun by the way. Kenapa cie itu sih? Cie itu adalah cie dan 7 tahun masih hidup gak sih? Umur gue 27 tahun, cie. Jadi gue nongkrongnya itu bareng teman-teman yang seumuran kan, 27 tahun gitu. Dan kita ngomongin hal-hal atau film-film. Kita ngomongin film-film yang tua. Pas kemarin, duduk di Sevel, gak di warkop ya, duduk gitu. Terus main film-film lama gitu, kayak Nota Merah Perkawinan, ya kalian tahu tuh. Terus Ajeng Satu dulu Tobing, dulu Willy Dosen, iya. Sampai akhirnya pas kita ngomongin film silat, temen gue satu bilang, wah gue juga suka tuh, ini film silat kan, oh ya Marta Tinular. Marta Tinular, iya Marta Tinular. Tutur Tinular kali. Marta Tinular itu berempat, cuman gue sendiri yang bilang Tutur Tinular. Mereka tuh tiga-tiganya kekeh. Mereka tiga-tiga itu kayak enggak, itu Marta Tinular. Mereka tuh gak mau dikasih tahu gitu. Enggak, iya Marta Tinular kok. Ini tukar nih antara Tutur Tinular sama Marta Tilaar. Sampai mulut gue berbusa-busa ngejelasin Tutur Tinular bro. Sampai gue bikin trailernya gitu. Oke bro, seandainya ada film judulnya Marta Tinular, lo kebayang gak? Lo lagunya kayak
gimana? Seorang raja duduk di singgasananya sambil dikipasi dayang-dayang yang walaupun capek tetap senyum. Capek mas, capek. Kemudian dari entah berantah datanglah ajudannya yang masuk lewat jendela, bukan lewat pintu. Paduka! Paduka! Pada bakal kita diserang Paduka. Apa? Diserang? Sama siapa? Sama Sultan ABC. Kurang ajar Sultan ABC. Ajudanku, kamu pergi langsung. Bawalah pasukanku dan juga bawa pedangku, bawa tamengku, lalu bedak anti-aging, lalu bawalah Barbara Sama bedak skin whitening. Apa ya? Pokoknya gua harus lihat hijau. Lantas dimulai. Sampai-sampai rajanya, oh Adipati, kenapa kamu menyerang padepokanku? Enggak, mau silaturahmi aja. Gimana? Udah lulus? Ini masih SMA atau masih kuliah atau gimana sih kalian? Kalau gue itu dari dulu tuh gue di Jakarta doang, SD, SMP, SMA, kuliah baru di Bandung. Tapi dari SMP dan SMA gue itu belajar di perguruan Al-Izhar Pondok Labu. Sekolah Islam juga, beda kayak Al-Azhar. Ini Al-Izhar tuh lebih dipecah gitu. Al-Izhar Pondok Labu. Al-Izhar Pondok Labu terkenal sebagai sekolah Islam yang paling angker di Jakarta. Beneran, sekolah Islam yang banyak setannya. Gue sedikit dilematis keimanan di situ. Tapi benar, tahun 2003 waktu gue SMA, tahun 2003 tercatat 3 orang pernah pingsan ngelihat setan. 1 murid, 1 satpam, dan 1 guru agama Islam. Guru agama Islam pingsan ngelihat setan. Itu ibaratnya kayak polisi syariat yang takut ngelihat orang pacaran gitu. Orang pacaran. Gitu. Tapi gue setelah ngeliat, dulu tuh takut sama setan gitu. Dulu takut banget sama setan, kayak gak mau ngeliat ada setan. Tapi karena sering ngeliat juga, gue pernah lihat pocong, pernah lihat kuntilanak, guru BP, setan juga guru BP. Kenapa sih? Kenapa guru-guru BP itu gak boleh pakai sepatu hitam, gak boleh pakai sepatu warna-warni, harus hitam, kenapa? Gue jadi gak tahu lagi dengan setan gitu. Maksudnya kalau kita pikir logika ya, buat apa kita takut sama setan? Buat apa? Kita manusia. Mereka, jin. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, tapi dia lebih senior aja, jadi kayak kita bro, ya gak sih? Bro, apa? Bro aja. Buat apa kita takut gitu? Gue sama sekali gak takut sama setan. Gue bahkan gak ada masalah sama setan. Gue justru bermasalah sama acara-acara TV yang bikin seolah-olah setan itu menakutkan dan menyeramkan. Contohnya dunia lain. Itu acara paling ngehek yang pernah. Loh bener dong. Kalau misalkan di Islam dikatakan Allah itu telah membedakan gitu. Ada dunia manusia dan dunia gaib dan gak boleh ikut campurin kan. Ini malah, ya ini kita akan melihat tadi. Jadi dia masih. Selalu cari acara-acara aneh gitu, kayak dulu gue pernah lihat tuh di sebuah stasiun Lebak Bulus. Stasiun yang sudah tidak dihuni lagi. Serius di Jakarta? Stasiun Lebak Bulus di Jakarta mana ada serigala? Ada serigala gitu. Kayak kalau misalkan kamera yang lihat sini itu kan serigala, tadi Kevin Julio.
Orang pinter, kata orang pinter. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu dia kuliah di mana. Dia jurusan apa? Skripsinya apa? Metode penelitiannya apa? Kuantitatif, kualitatif nggak pernah tahu. Ditanya gitu, kamu orang pinter? Iya. Kuliah? Enggak. Punya keahlian apa? Saya bisa lihat setan. Pintar. Iya. Dan didampingi sama host yang selalu botak dan suaranya kayak orang belum sunat. Iya, bapak ngeliat apa bapak? Iya. Kamu belum sunat ya? Bapak tahu? Iya kan? Itu kan? Bisa diberitahu bapak ngeliat apa di sini bapak? Saya di sini melihat ada muka rusak. Yang di sini ada manusia setengah kambing. Yang di sini ada arwah penasaran. Sedang kita logika